buat ongkos Jidan ke sekolah, terus buat uang makan saya sama Abdel. Oh, gue kira uang tutup mulut supaya lo nggak cerita kalau gue pernah jalan sama ibu. Hah? Apa maksud kamu? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, kenapa sih Zidan nangis? Lu gigit ya? Gue nggak tahu, orang tadi dijemput di sekolahan, dia udah nangis, katanya duitnya 2.000 hilang. Pasti lo ngambil. Lu gila lu Del ya? Ngapain gue ngambil 2.000? Mendingan gue jual aja nih sekalian. Iya, temen tadi yang megang duitnya. Tuh, Mon, anak kecil nggak mungkin bohong deh. Ngaku aja udah. Jidan, ngomong yang bener dong. Kapan gue megang duitnya? Barusan. Lu tadi kan cuma megangin tas ransel Jidan aja. Mon, lu jangan kasar-kasar ngapa sama anak kecil. Alasan lo nggak dideketin cewek. Cewek itu ngelihat bagaimana perlakuan lo sama anak kecil. Siapa yang mau pacaran sama anak kecil? Ya Zidan, tadi uangnya yang hilang berapa? 2.000. Tenang, ada Om. Nih, Om gantiin, ya. Kok Zidan masih nangis? Coba kalau tadi duit Jidan nggak hilang. Sekarang duit Jidan udah 4.000. Pasti lo yang ngajarin nih, Mon. Selalu deh, Del. Ini nggak masuk akal, Zidan. Ini keterlaluan. Ini sama aja kamu bikin malu mama sama papa. Masa nilai raport kamu merah semua? Loh, yang rapornya merah kan Jidan, mah. Kenapa papa dan mama yang malu? Harusnya Jidan, mah Jidan. Del, katanya merah semua. Buktinya ada birunya tuh. Yang mana, Mon? Itu 2 hari, 3 hari. Mon, bukan nilai, Mon. Itu yang izin, Alpa, sakit. Pernah sekolah nggak sih lo? Pernah? Bagi rapot? Nggak pernah. Sekolah apaan? Sekolah nyetir. Kalian pasti yang ngajarin. Ya jelas dong sayang. Mama dan papa pasti malu. Ntar dipikir orang, mama sama papa blow on seperti Abdel dan Temon. Enggak, Bu. Saya sih nggak blow on. Saya juga nggak blow on, Bu. Bener, Bu. Dia nggak blow on. Tapi blow on banget. Pak Tani pun bertanya kepada sang kancil. Hei kancil, kenapa kamu mencuri mentimun? Sang kancil pun menjawab, habis aku nggak bisa nyetir sih. Jadi nggak mungkin kan aku curi mobil. Ngarang banget tuh. Gak mungkin lah si Saka ngomong gitu. Emangnya om teman, kalau ngomong suka sembarangan. Kan? Kalau yang jelek-jelek aja, Om Temon yang jadiin contoh. Emang om teman yang jelek. Sabar, Mon. Sama anak kecil. Lagian omong-omongan yang kayak gitu jangan dianggap bercanda, Mon. Dia tuh serius. Tapi kan Om Temon orangnya baik hati, ramah tamah, rajin menabung, cinta damai, disayang handai taulan, tidak tamak, dan tidak kikir pada sesama. Kasih dah. Pada sirik aja. Ayo, kamu ngumpetin apa dari mama? Coba mama lihat. Enggak kok, mah. Ayo coba sini mama lihat. Apa ini? Uang, banyak bener. 80.000. Uang dari mana ini, Zidan? Dari uang mama atau uang papa? Dari papa. Nggak mungkin. Kalau misalkan papa kasih kamu uang ini, pasti mama tahu. Bener, mah. Bener. Tapi untuk apa uang ini? Untuk apa? Kalau kamu nggak berbohong, pasti kamu bisa menjelaskan ke mama. Biar Jidan nggak ngomong ke mama kalau tadi siang papa jalan sama tante yang rumahnya deket sekolahan Gian yang itu tuh. Pantes akhir-akhir ini dia sering mengantarkan Zidan ke sekolah. Dasar buaya. Abdel, Temon, kalian pasti tahu kan soal ini? Enggak, saya nggak tahu, Bu. Saya juga nggak tahu, Bu. Selama ini kan yang ngasih uang ke saya sama Abdel justru ibu. Saya nggak pernah bilang ke bapak. Uang apa? Saya jalan sama siapa? Uang untuk kebutuhan sehari-hari. Buat ongkos Jidan ke sekolah. Terus
buat uang makan saya sama Abdel. Oh, gue kira uang tutup mulut. Supaya lo nggak cerita kalau gue pernah jalan sama ibu. Hah? Apa maksud kamu? Ya kan saya pernah nganterin ibu ke pasar jalan kaki. Masa mau lari, bu? Kan capek. Ayo Jidan, kamu tidur sama mama aja. Nanti kamu bisa jadi rusak di sini. Gue bingung, Del. Kok si Jidan bisa rusak ya kalau tidur sini? Emang si Jidan robot apa? Mau robot kek, mau manusia kek. Kalau lama-lama deket lo emang bisa rusak. Sana, lo tidur sendiri. Mon, kalau belum tidur sih? Apaan lagi yang lo pikirin sih? Cewek udah punya. Gue lagi bingung, Del. Gimana caranya supaya gue senengin sama keluarga cewek gue? Alah, itu mah gampang, Mon. Lo harus bisa ngambil hati orang tua tuh cewek. Paling enggak, ambil hati bapaknya. Kalau bapaknya udah nurut sama lo, anaknya bakal nunut sama lo. Caranya gimana, Del? Ya lo cari tahu bapaknya seneng apa. Kalau seneng catur, ya lo main catur. Kalau bapaknya seneng badminton, lo main badminton. Kalau bapaknya seneng nyuruh-nyuruh, ya lo nurutin. Keluarga cewek gue tuh orang kaya, Del. Nanti kalau dia minta macam-macam, gue nggak bisa nurutin. Bingung gue. Alah, nggak bakalan, Mon. Mereka minta macam-macam. Mereka udah paham muka lo, penampilan lo, urat lo. Kan gue harus punya persediaan, Del. Itu mah gampang diatur, Mon. Lu yakin sama ide lo? Yakin. Nah, buktinya aja lo sekarang nggak punya cewek. Sekarang aja gue gak punya cewek. Dulu cewek gue banyak, Mon. Sejak berteman sama lo, cewek-cewek mundur satu persatu, Mon. Tapi bener lu yakin sama ide lo? Ya yakin. Udah tidur ya, kenapa sih? Ya supaya gue yakin gue tidurnya, Del. Del, gimana rambut gue? Oke nggak? Rambut gue ada model spike, kayak anak-anak muda zaman sekarang. Kalau menurut gue sih, Mon, rambut lo kayak ikan pari. Melebar di samping. Silik aja lo. Baju gue gimana? Lo nggak ngap, Mon, pakai baju double gitu? Kok ngap? Nanti kan lo naik bis, panas, keringetan. Di rumah cewek gue ada AC-nya. Nanti kalau kedinginan, bengek gue kumat, kan malu-maluin. Mon, gak usah bengek lo kumat, lo udah malu-maluin. Del, gue bingung sama lo. Nggak dandan, tapi lo ganteng ya. Mon, terus terang aja, butuh berapa buat ongkos? Gak usah muji-muji segala lah. Lo kalau buat ongkos ngapain gue puji-puji lo? Ini lebih dari ongkos, Del. Buat apaan lagi sih? Sesuai saran lo semalam. Buat ngambil hati orang tua pacar gue. Maksud lo? Ya nanti kalau dia minta macam-macam, gue nggak punya persediaan. Pe, Kok cepet sih? Nggak cukup, Del. Orang tua pacar gue kan orang kaya. Seleranya tinggi. 200. Buletin aja, Del, 500. Jadi gue minta-minta lagi sama lo. Gue mendingan bayar DP motor, Mon, daripada ngasih pinjem lo. Lagian lo nggak ada syukurnya banget sih hidup. Nih, 300 dah. Nyesel gue ngasih saran semalam. Lagian, belum tentu tuh orang tua cewek minta-minta sama lo. Ya, buat jaga-jaga, Del. Iya, palingan lo udah suruh jaga ini, jaga itu. Angkat ini, angkat itu, bersihin ini, bersihin itu. Gak usah pakai baju rapi-rapi, makanya ntar juga kotor, kena air. Pusing gue ngomong sama lo. Mendingan gue buru-buru. Apaan lagi sih? Salim, Emang apaan sih salim-salim? ntar gue ambil lagi tuh duit. Kesel gue. Selamat siang. Lydia ada, Om? Baru aja ke dalam. Silakan masuk. Terima kasih, Om. Kelihatannya lagi resah, Om. Lagi ada masalah ya, Om? Bisa saya bantu, Om?
Anak saya yang paling kecil lagi sakit. Lagi dirawat rumah sakit, Om? Enggak. Baru mau saya bawa ke dokter. Dokternya dokter spesialis dan khusus ya, Om? Pasti mahal, Om? Ah, enggak juga. Saya cuma butuh 300.000 kok. 300.000? Masa Om nggak punya? Jangan bercanda deh, Om. Itulah kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Sekarang aja dompet saya lagi kosong. Nyari ATM di sekitar sini pada rusak semua. Terbiasa sama cek, giro, dan kartu kredit sih, Om ya? Ini nggak mungkin kan kalau ke dokter bayar pakai gituan. Tadi butuhnya berapa, Om? 300.000. Kalau 300.000 aja sih, masalah kecil, Om. Kirain butuh berapa? Ini, Om. Beneran nih? Serius, Om. Apa sih yang nggak saya lakukan untuk Om? Terima kasih. Kalau gitu, saya mau bawa anak saya ke dokter. Silakan, Om. Hati-hati, Om. Yes. Gak masalah hari ini nggak jalan-jalan sama Lia. Pacaran di rumah juga asik. Apalagi bapaknya nggak ada di rumah. Mas Temon, Lydia. Siapa, Lid? kenalin, ini papa aku. Apa kamu? Terus yang tadi duduk di situ siapa? Oh, itu Bang Jupri, mantan kepala keamanan di sini. Dia tuh, saya males nemuin dia. Soalnya setiap kesini pasti mau minjem duit. Ada aja lagi alasannya. Ya anak sakit lah, ya neneknya ketabrak lah. Kalian nih mau jalan-jalan? Iya, Om. Om nitip ya? Tenang, Om. Lydia kalau jalan sama saya pasti aman. Maksud Om bukan nitip Lydia. Om nitip makanan kesukaan Om. Lydia tahu. Ada apa, Mas? Ada yang nelpon. Tadi handphone saya silent. Getar nih. Ada apa sih, Del? Lu ganggu aja lo orang gue mau jalan-jalan sama cewek gue. Kapan? Sekarang juga gue suruh pulang. Nggak bisa ditunda lagi. Kok Mas lagi telepon, ada telepon yang masuk lagi? Emang nih, handphone saya suka error gini. Saya matiin deh. Baru hal kecil begini aja kamu sudah bohong. Lydia, kamu kalau pilih-pilih pacar, lihat-lihat. Bibit, bebet, bobot. Ini si babat semua. Pergi kamu. Terima kasih, Om. Lydia. Jangan bawa anak saya. Dia nyuruh pergi, Om. Pergi. Lydia, alamatnya Pak Jufri di mana? Oh, itu tuh di ujung sana. Tapi sih sekarang udah nggak di situ lagi. Katanya sih hari ini mau pindah. Pinjam Lydia, Om. Tidak. Kalau gitu pinjam Om deh. Pergi. Diusir-usir, saya pergi sendiri, Om. Ada apa lagi nih? Mau kencing, Om. Kencing di luar sana. Om, pinjam goceng, Om. Buat naik ojek. Tidak ada. Pergi. Mau kemana lagi? Tadi suruh pergi. Pergi lewat sana. Aku jadi bingung ya, pintu korek mana sih tadi dimarah-marahin mulu. Mon, mau ikut gak lo? Mau ikut kemana? Gue mau ke pameran otomotif. Alah, lagu-laguan lo. Kayak bisa beli mobil aja. Ya kan motor juga ada, Mon. Gue dari minggu kemarin pengen ambil motor, Mon. Kok nggak jadi? Yang punya ngeliatin melulu. Ya itu namanya nyolong, Del. Lu mau ikut gak? Gue kan lagi makan. Jangan ganggu apa? Ada 3 hal yang nggak boleh diganggu di dunia ini, Del. Orang lagi kerja, orang lagi makan, sama orang lagi tidur. Iya, tapi kalau orang kerjanya makan tidur kayak lo. Malah ngeganggu, Mon. Terus sana mau naik apaan? Ya naik angkot, Mon. Naik angkot. Naik turun. Capek dah lah. Naik taksi aja. Ya mending punya duit lagi naik taksi, sosokan banget. Naik ojek aja deh. Emang bisa bertiga? Ya 2 ojeknya. Lebih mahal dong, Del. Naik bajaj aja.
mentang-mentang mirip. Berisik mau naik bajai. Itu aku cariin bajai yang nggak berisik. Ya mana ada. Udah tenang aja lo. Lah terus ngapain makan terus lo? Lo cari bajai dong. Ya gua habisin dulu. Buat ngirit waktu, lo cari bajai, gue yang ngabisin. Oh iya. Gimana deh? Lo cari bajai. Gua terusin makannya. Lu gua bisa ditipu apa? Bang, kalau dari sini naik bajai ke Peraksenan berapa? 10.000. 10.000. Ayo Bang, jalan. Supirnya bukan saya, Mbak. Lah, tadi Abang bilang sama saya, waktu saya tanya Abang bilang 10.000. Iya, si supirnya juga bilang gitu. Sebelum bajai ini mogok, saya tanya ke proyek Senen berapa? 10.000 katanya. Oh, bajai mogok. Bilang dong dari tadi. Ya Mbak nggak nanya. Mon, ngapain sih lo? Brengsek. Lo yang brengsek. Mon, sini lo. Ada apaan sih, Dal? Ada apaan? Udah berangkat lelet, nyari bajai nggak bener, tidur lagi lo. Gue dikira supir bajai deh. Coba lo ada di sini, kan lo yang dikira bajai. Pendaringan gue keserempet pintu bajai lagi. Terus gimana nih? Ya supirnya mana? Nyari bensin dari tadi. Gimana bang? Bensinnya habis, kita dorong aja yuk. Ayo dorong Dal. Lo pacaran aja berdua.